Baik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan channel Dokter Candlestick di sini. Jadi pada sesi perdagangan hari ini di tanggal 28 Juli 2023, saya melakukan pembahasan untuk saham-saham yang memang sudah mengalami peningkatan tertinggi dalam 1 bulan terakhir. Nah, di sini saya punya gambaran Excel-nya. Saya tadi udah bahas beberapa di KBLV, MPPA, Bayan, kemudian ADES, lalu kemudian saya akan bahas di Zyrex. Zyrex ini kenaikan bulanannya itu sudah mencapai 32,73%. Kenapa di sini saya bahas untuk saham-saham yang sudah mengalami kenaikan tertinggi? Jadi teman-teman bisa jadikan alat analisa saya untuk dijadikan dasar apakah teman-teman akan melakukan investasi di emiten-emiten tersebut atau tidak. Sebenarnya bukan cuman ADES dan lain sebagainya ya, ada juga yang tertinggi di Alka, di RTX, IMS, ASPI gitu. Tapi di sini, saya kurang begitu yakin, kemungkinan nanti kalau misalnya saham-saham besar ini sudah saya bahas, bolehlah saya akan, membahas untuk saham-saham yang memang untuk lapis kedua dan lapis ketiganya. Jadi saya cuman membahas yang saham-saham memang kelihatannya ini adalah cukup untuk, menjanjikan ya, tapi tetap kembali ke analisa dan tetap, harus mematuhi disclaimer yang saya ucapkan. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari RTI-nya sendiri untuk Zyrex di sini kemarin sempat mengalami penurunan 10 poin atau 3,31% ke angka 392. 392. Nah, di sini kalau kita lihat Zyrex dari tahun ke tahun mengalami revenue yang cukup tinggi atau cukup meningkat, di mana net profit-nya ini juga sama mengalami peningkatan. Nah, lalu kemudian kalau dari sisi charting-nya kalau kita lihat Zyrex, ini juga dia sudah menyentuh MA27 untuk weekly-nya. Kalau kita lihat untuk daily-nya, dia sudah ya menyentuh angka MA27 juga ya. Jadi bisa dijadikan dasar untuk analisa dari teman-temannya sendiri. Nah, lalu kemudian dari company profile-nya kalau saya lihat Zyrex ini adalah kepanjangan dari PT Zyrex Indo Mandiri Buana. Jadi dia adalah perusahaan yang menawarkan produk IT seperti desktop, mini PC, server, dan produk-produk lainnya. Jadi untuk Zyrex sendiri sekarang berada di harga 292. Harga tersebut berada di atas atau berada di 36,45% dari harga terendah dalam 52 minggu terakhir di angka 214. Sebagai catatan, harga saham Zyrex ini mengalami penurunan 48,77% di harga 570. Jadi sudah 570 kemudian turun ke 214. Nah, lalu kemudian kalau dari sisi pendapatan tadi sudah dijelaskan di RTI juga, di sini asetnya selalu meningkat. Di sini juga kasnya mengalami penurunan sedikit, akan tapi pendapatannya meningkat dan di sini ada laba bersihnya agak sedikit turun ya, agak sedikit turun tapi tetap masih positif gitu. Sedangkan pendapatannya naik. Mungkin terjadi biaya yang cukup besar di area sales atau di area penjualan gitu. Jadi menurunkan laba bersihnya. Nah, lalu kemudian saya bacakan disclaimer-nya terlebih dahulu bahwa di sini saya informasikan bahwa data yang saya sampaikan ini adalah data yang diolah secara statistik yang menampilkan bobot harga dan proporsional persentase dalam jangka waktu tertentu. Kemudian saya tidak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham yang dibahas. Lalu kemudian berinvestasilah secara bijak, cari ilmu seluas-luasnya dan setiap investasi apapun pasti meresiko. Nah, untuk statistiknya sendiri kalau kita lihat yang harian itu yang 6 bulanan kita lihat memang posisinya itu banyak akumulasinya itu di angka 300 tadi ya, di angka 300, lalu kemudian sekarang di posisi 220 ini ya. Ini untuk yang 6 bulanan, kalau untuk yang, 1,5 tahun, nah itu akumulasinya itu banyak di angka 500 memang, di angka 500 tapi harga malah turun ke bawah, sekarang sudah mulai pullback lagi ke atas. Begitu juga dengan transaksi yang kita kalau gunakan, transaksi mingguan dengan range juga 1,5 tahun bahwa banyak sekali akumulasinya itu berada di angka 500 dan sampai ke 600. Nah, itu analisa dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin akan melakukan pembelian di Zyrex. Terima kasih, selamat pagi.